Baik, mahasiswa dinamika sistem dan simulasi, video ini adalah kelanjutan ya untuk pembahasan dari pekan 4 mengenai sistem level pada fluida dalam bentuk tangki dan termasuk thermalnya. Tapi yang akan dibahas di sini adalah bagian dari soal-soal latihannya. Jadi saya akan menunjukkan hasil simulasi soal latihan dari yang latihan 1, 2, dan 3. Kemudian sisanya tentu saja bisa dicoba sendiri. Dan ada beberapa hal yang akan saya beri penekanan. Yang pertama, saya akan menunjukkan sistem fluida dengan satu tangki. Ini sebenarnya sudah ada videonya, dicek aja di playlist sebelumnya. Jadi ini ceritanya ini. Ada volume dan ukuran tangki dengan A dikalikan H begitu, hanya tertentu, tetapi di sini head itu merupakan level air yang telah mengisi tangki kita. Kemudian ada aliran masuk tentunya sebesar 0,1, itu merupakan fungsi step, artinya dia tetap nilainya stabil pada 0,1 kubik per detik. Kemudian ada flow out, di mana flow out itu nanti merupakan persamaan fungsi tergantung kepada headnya atau tingginya. Kemudian ada penampang keran yang ukurannya tetap, yaitu 0,02 meter persegi. Baik, bentuk simulasi ini saya tunjukkan di dalam bentuk Python dari saya menggunakan collab-research-google.com ini. Dan di sini sudah diidentifikasi sebagaimana variabel konstanta yang tadi ditentukan di awal. Maka penulisannya bisa seperti ini. Dan ini sudah kalian lakukan dan kalian buat sebagai video. Dan sebagian sudah saya periksa videonya, tetapi penjelasannya masih kurang tepat saya kira. Di sini saya akan berusaha meluruskan beberapa hal tersebut. Terutama ada 4 soal yang saya berikan dan kalian menjawabnya itu ada yang belum tepat. Oke, jadi di sini ada konstanta yang kita deklarasikan di awal, kemudian inilah deklarasi fungsi define begitu dv per dt dengan inputan v, t, dan inilah persamaan auxiliary dan flow-nya. Jika flow-nya itu fi untuk masuk dan fo adalah flow out, dan fungsi ini return-nya adalah dv per dt sama dengan fi dikurangi fo. Kalian bisa lihat di slide bahwa persamaan kuantitasnya adalah dvt per dt sama dengan fit dikurangi fot. Dan ini adalah wujudnya ya, wujud manifestasinya. Kemudian ada deklarasi matriks untuk waktu sebanyak kita butuh 100 second di sini. Ini bisa ditambahkan lagi kalau misalkan kurang. Kemudian juga initial condition, yaitu kondisi awal kita. Volume awal itu 0 alias tankinya kosong. Kemudian simulasi ODE, ini perintahnya ODE-in dv per dt untuk initial condition-nya V0 dan matriks TS-nya dibuat dari sini. Kemudian VS NP array flatten untuk konversi hasilnya agar bisa diplot ke ini plt plot TS, VS. Baik, ini kalau kita jalankan maka hasil grafik outputnya dv per dt-nya adalah, kita tunggu untuk beberapa waktu, ini connecting ya, tadi lama nggak digunakan otomatis dia disconnect. Dan ini adalah hasil tersebut ya. Jadi volumenya itu meningkat seiring waktu, meskipun ada flow out, tetap dia akan keluar. Kita juga bisa memeriksa berapakah nilai flow out yang terjadi setiap waktu integrasinya. Ini kan proses integrasi ya, ini kan ODE integrasi dari turunan dv per dt. Kita bisa print FO-nya begini. Kita jalankan kembali dengan command enter. Maka otomatis di sini akan tergenerate seluruh nilai FO yang ada. Mula-mula FO pasti 0, kemudian mulai meningkat, ini satuannya kubik per detik ya. Meningkat sampai mendekati nanti 0,09. Nah, ini hampir mendekati 0,1. Kita bisa mencari tahu
kapankah FI sama dengan FO, yaitu dengan cara kita tambahkan saja waktunya. Ini kita jadikan 200 detik, apakah sudah tercapai? Kita lihat, belum. Ini masih 0,099. Sebetulnya pada faktualnya hal seperti ini kemungkinan sudah mencapai karena sangat tidak signifikan ya. Antara selisih flow in dan flow out-nya itu sangat mirip. Baik, kita bisa meneruskan jumlah waktunya. Jadi kita tingkatkan kembali. Kalau nggak salah ini di sekitar detik ke 230, 250 sih. Cuma saya tingkatkan sampai 300, nggak apa-apa. Baik. Oh, di sini juga masih belum ternyata. Secara hasil numerik, flow in-nya masih tetap lebih besar dan flow out-nya masih belum. Oh ya, selain informasi flow out, kita juga bisa mencetak atau print informasi tinggi. Jadi, kita jadi tahu berapakah ketika flow out itu mendekati flow in, berapakah ketinggian yang dimaksud. Sehingga kita juga sekaligus bisa merevisi kodenya sampai detik 400. Lalu kita jalankan kembali, command enter. Nah, di sini karena saya printnya jeda koma, H, FO, maka di informasi di awalnya lah ketinggian, dan di berikutnya adalah kecepatan flow out-nya. Di sini head yang terukur adalah 1,2 1,27 meter, hampir 1,28 lah ya, 1,28 meter. Itu nggak terlalu tinggi ya, tapi memang debit 0,1 meter kubik per detik itu emang rendah sih saya kira, cukup rendah. Lalu dengan penampang luasnya A besarnya 1 meter persegi, itu kecil loh di R kuadrat. Jari-jarinya kecil berarti di R kuadrat. Bukan tangki besar ya, ini benar-benar tangki rumahan, toren ya, toren di rumah untuk mandi dan keperluan sehari-hari. Ini tidak besar, oke. Jadi bentuknya, tingginya 1,28 tadi sudah hampir menyamai. Jadi kalau misalkan sedang digunakan begitu ya, 1,28 ini antara diisi dan dikeluarkan itu sama, nilainya sama, mendekati. Practically ini akan terus begini saya kira. Didekati terus angka 9-nya akan nambah terus sampai ke belakang. Kalau gitu ya kita sekalian aja, kita kasih nilai ekstrim ya. Misalkan 4000 begitu, 10 kali lipatnya. Apakah dia pada akhirnya mencapai nilai ekstrim tersebut? Ya, ini hasilnya ya. Akhirnya mencapai 0,1 di nilai 1,2755 meter, dan kecepatannya mencapai akhirnya 0,1, bahkan ini lebih besar. Baik, jadi sebetulnya kita bisa menyimpulkan ya, bahwa waktunya itu kita bisa tahu pada detik keberapa. Dan sebenarnya tidak perlu sedetail ini. Karena ketika terjadi pembulatan, tentu sebenarnya sudah tercapai, tidak sampai detik ke 4000 detik ya, tidak sampai. Bahkan kurang dari itu, kita sudah bisa mendapatkan hasil bahwa FI akan sama dengan FO. Jadi masih kurang tepat bagi kalian yang menjawab FI tidak akan tersaingi FO. Pada faktanya pasti FO akan sampai, dengan catatan ketinggian head level pada tangki tersebut pasti akan naik. Volumenya bertambah otomatis, dalam tanda kutip tekanan ya. Jadi kecepatan V, memancarnya air yang ada di bawah itu akan juga ikutan meningkat. Karena itu juga fungsi ya, head adalah fungsi volume per A. A-nya tetap, volumenya adalah variabel. Kemudian di sini FO-nya itu adalah A dikalikan akar 2GH. Nah, H inilah yang sangat mempengaruhi dari kecepatannya. Kalau head-nya akan terus naik, maka FO-nya juga akan naik, bahkan mendekati 0,1. Oke, terjawab ya satu hal itu. Kita sudah
membuat yang sederhana nih, sistem fluida satu tangki. Kemudian kita kembali ke slide sebelumnya. Kita bisa lanjut ke untuk latihan kedua. Ya, latihan kedua ini ternyata latihan satu dulu. Yang toren tetapi bukaan kerannya itu ada di bawah. Oke, bukaan kerannya ada di bawah. Dan di sini itu ada tambahan L1, yaitu tinggi pipa itu ditambahkan menurun di bawah torennya. Karena faktanya memang toren itu diletakkan di atas rumah kita, dan sementara itu kita memberikan jarak yang cukup tinggi ya. Jarak cukup tinggi bisa jadi 2 meter atau bahkan 4 meter dari sampai keran yang kita gunakan sehari-hari itu. Cuma memang toren yang ada di rumah kita itu kan flow out-nya tidak dibuka. Jadi valve-nya itu tertutup ya. Kunci kerannya itu tertutup, kemudian jika dibutuhkan baru dibuka. Oke. Karena baru dibuka, berarti sementara asumsi simulasi kita saat ini adalah flow in itu nyala, kemudian flow out juga ikutan dibuka. Jadi tujuannya langsung ingin mengetahui apakah volume ini akan tercapai. Oke, di sini saya sudah menuliskan tangki tidak terisi. Kenapa itu terjadi? Sepertinya kita langsung perlu ke latihan dari Python ya. Sehingga kita bisa menyalin kode yang ada di sini. Lalu ini adalah hasil grafik plotnya ya. Seperti ini. Mungkin saya jadikan komen, kemudian waktunya saya revisi jadi 200 aja. Karena tujuan kita tadi agak berbeda. Saya pengen dapat grafiknya. Oke, ini grafik cantik ya, sudah cukup. Kemudian ini toren yang satu lantai, jadi ada tambahan lantai, sehingga kita perlu memperkenalkan L sama dengan 3. Oke. Di sini L1, tinggi pipa itu minus 3. Jadi maksudnya minus 3 itu turun ke bawah 3 meter. Di sini kita tentukan 3, sehingga kita perlu juga memodifikasi fungsi ODE-nya. H sama dengan V per A ditambah L. Jadi L plus L inilah modal tinggi. Bahkan meskipun ketika volume itu belum ada, maka L itu sudah ada di sini. Jadi kalau misalkan V-nya sama dengan 0, 0 per A sama dengan 0, maka H sama dengan L. Jadi minimal tingginya itu sudah dapat modal dari L-nya itu 3 meter. Tinggi ya. Kemudian FO-nya ini A akar 2GH. Jadi hanya ini udah L, yaitu 3 meter tadi. Belum kalau ketambahan ketinggian dari pengisian dari masuknya air. Di sini ditentukan nilai V flow in 0,1 ya, tidak diubah. Oke, kemudian ini masih sama. Baik, kalau gitu kita jalankan kode ini. Dan hasilnya adalah ini detik 0 sampai detik 200. Dan volumenya itu malah minus. Maknanya apa? Sebenarnya secara fisik tidak ada makna volume itu negatif. Jadi yang ada adalah sebetulnya ini terjadinya adalah pengurangan. Jadi apapun 0,1 kubik per detik yang lewat ke dalam tangki itu sifatnya hanya lewat, tidak sampai mengisi. Tangki ini tidak akan pernah penuh, karena kondisinya kan awalnya itu sudah awalnya tangkinya kosong, kemudian diisi sama 0,1 kubik per detik, tapi outputnya ini kerannya dibuka, tidak diisi. Nah, gimana kalau misalkan ternyata volumenya ini udah ada isinya? Kita bisa dong memsimulasikan di sini kalau volume itu mencapai 1,2 ya. Volumenya itu sampai 1,2. Berarti gimana kalau asumsi ceritanya di sini V0-nya itu sudah punya modal. Bukan 0, tetapi 1,2. Kita coba bisa mengubahnya 1,2-nya di sini atau di sini. Kita coba dulu aja. Command enter. Oke. Ini kalau misalkan kita startnya dari 1,2, maka penurunannya akan begini. Jadi dia akan terhabisi. Pada detik ke mungkin sekitar 24 detik, tangki ini langsung kosong dengan cepat. Oke. Karena kapasitas toren kita tidak besar, hanya 1,2 kubik.
tidak besar, maka dengan kecepatan flow out-nya yang luar biasa, ini akan kalah flow in dan flow out. Flow in-nya akan kecil sekali, flow out-nya akan kencang. Kemudian ini kan diubah volume awalnya 1,2. Kita juga bisa mengubah gimana kalau flow in-nya kita tingkatkan dari 0,1 menjadi 0,2. Apakah kurva ini akan berubah? Jadi sebenarnya variasi seperti ini harus kalian coba sendiri ya. Nah, kita lihat ternyata flow in-nya dengan pengubahan 2 kali lipat saja debitnya, maka yang terjadi adalah peningkatan ini. Sehingga kalau kita sudah tahu ada peningkatan, kita kembalikan volume nolnya ke 0 kubik. Nah, ini baru kita bisa melihat adanya peningkatan volume dengan syarat debitnya kita tingkatkan, debit masuknya. Kalau debit masuknya kurang, maka tangkinya nggak akan pernah terisi. Kemudian di sini kita belum tahu nih, apakah flow in-nya akan mencapai flow out, sehingga kita bisa periksa FI-nya maupun FO-nya. Misalkan seperti ini. Seperti ini cukup ya. Jadi kita mencetak variabel FI dan FO dari dalam fungsi ODE kita. Nah, FI kita 0,2 dan FO-nya itu mendekati 0,19. Ini pada detik ke 200. Bagaimana jika kita tingkatkan menjadi 400, 2 kali lipat waktunya? Kita running kembali, kemudian ya pasti hasilnya akan mendekati tipis begitu ya. Nilainya 9988 dan seterusnya. Intinya suatu ketika, yaitu pada detik, ini menit ya berarti ya, menit ke-5 sampai seterusnya, itu akhirnya flow out-nya menyaingi, akan sama, sehingga tidak terjadi penambahan volume secara signifikan lagi. Ditandai dengan bentuknya yang landai. Kalau ini kan signifikan. Kemudian di sini landai. Oke. Kemudian ini adalah latihan toren 1 lantai ya. Kemudian bagaimana jika torennya 2 lantai? Jadi kita punya beberapa valve. Sebagai contoh, misalkan Anda punya rumah tapi bertingkat 3. Jadi ada beberapa keran yang bisa dibuka di lantai 1 maupun lantai 2. Inilah visualisasi yang begitu. Cuma penentuan meternya di sini tentu tidak terlalu presisi ya. Di sini adalah -3 dan -2. Jadi Anda bisa juga mengubah ke kondisi yang lebih real misalkan. Makanya jadi kalau pelajaran yang toren 1 ini ya, ketika Anda mengisi toren, ketika inputnya rendah, jangan sekali-kali membuka flow out-nya bersamaan. Maka tangki nggak akan pernah terisi. Jadi sediakan waktu untuk mengisi torennya, lalu ketika memang sedang dibutuhkan, yaitu bisa dinyalakan. Jadi tidak bisa berjalan bersama-sama jika debitnya ini sangat kecil. Lalu ini ketinggiannya luar biasa. Mungkin Anda sudah belajar juga mekanika fluida, bagaimana adanya rugi tekanan air ketika bentuk-bentuk pipa dibikin cabang begitu. Lalu juga ada peningkatan tekanan tinggi, karena tinggi atau gravitasi. Karena V sama dengan akar 2GH. Oke, kita lanjutkan ke latihan nomor 2. Ini berarti hanya menambahkan L saja sebetulnya. Oke, ini kodenya. L1-nya 3, L2-nya 2. Kemudian di sini di set waktunya saya 1000. Saya jadikan variabel sendiri biar bisa masuk begini. Kemudian persamaan ODE-nya juga saya buat 2 jadinya. Kenapa 2? Yang ODE pertama ini saya lupa ini. ODE pertama itu menggambarkan jika yang dibuka itu keran L1 saja, keran yang ada di A1, yaitu yang paling bawah saja. Kemudian yang kedua itu jika yang dibuka adalah yang L2. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah gabungan L1 dan L2. Kita lihat, kita jalankan kodenya. Nah, sehingga saya punya 3 macam. Oh ya, kalian juga perlu belajar secara otodidak bagaimana menuliskan plot ya. Silakan cari di
dokumentasi Python. Ini adalah sangat dasar, harusnya bisa dipelajari sendiri. Jadi tidak perlu berlama-lama, waktunya kan sampai 1000. Kalau gitu perlu kita kurangi sampai 200 aja, agar kita bisa melihat pembelokannya di mana. Jalankan kembali. Oke. Kita lihat pada contoh keran A1, inilah keran yang paling bawah. Pada keran yang paling bawah ini, yang A1 yang paling bawah, A2 di atasnya. Kalau A1 dibuka, maka keran ini akan cepat habis. Segini. Kemudian kalau keran A2 saja yang dibuka, maka oranye. Maka habisnya akan pelan. Pelan gitu. Lalu bagaimana kalau kedua keran itu langsung dibuka bersamaan? Langsung habis. Di sini kan starting point-nya kan 0. Maka ini ceritanya kalau seperti ini berarti nggak akan pernah terisi. Jadi betul-betul flow out begini akan menghabiskan secara sukses isi tangki. Sehingga kita bisa memberikan V0-nya itu bukan 0, tetapi misalkan 1 ya. Karena 1 kubik begitu. Atau 1,2 tadi. Jadi kita buat sama. Kita jalankan kembali. Nah, ini starting point-nya dari 1, kemudian dia turun terus ke minus sampai minus 2. Berarti kita masih bisa menentukan lebih ya, lebih. Misalkan 2 atau 3 kubik isi tangki mula-mulanya. Oke, itu adalah latihan soal dari yang ini. Saya kira Anda seharusnya sudah membuat latihannya sendiri, tinggal mungkin ada gejolak penasaran dan rasa ingin tahu yang belum terpecahkan, dan semoga video ini bisa menjawab itu. Berikutnya kita punya latihan ketiga, ini mulai menarik lagi, dan secara analitik mungkin sulit dikerjakan sehingga kita butuh bantuan simulasi. Dan simulasi yang saya gunakan kali ini bukan Python tapi Excel. Saya sudah mencoba menggunakan Python, tetapi ada ketidakpahaman dari saya sendiri terkait bagaimana membuat kode untuk flow in itu flow out pada tangki 1 menjadi flow in pada tangki kedua. Tapi itu bisa diselesaikan dengan sangat mudah pada Excel. Kalau gitu kita langsung ke Excel untuk menjajal kasus 2 tangki pipa bebas. Jadi ceritanya di sini ada volume diisi dengan FI1, kemudian dikeluarkan oleh FO1, dan FO1 ternyata menjadi flow in 2. Dan flow in 2 ini mengisi tangki, kemudian menjadi flow out pada terakhir ya. Seperti ini. Sehingga kita bisa menuju ke Excel-nya. Oh ya, sebelum itu mungkin saya mau menunjukkan yang hasil ini ya, yang tangki 1 tadi, yang pertama sekali, kasus pertama. Ini saya sudah buat juga Excel-nya. Kemudian kalau ditanya kapankah waktu ketika flow in sama dengan flow out, ya tinggal di scroll aja ini. Kapankah flow in akan mendekati flow out? Nah, ini kan sudah mendekati. Kalau disebut sama tentu tidak ya. Nah, tapi kan Indian 395. Jadi berapa detik ini? Sekitar 6 menit, 6-7 menit, akhirnya betul-betul flow in itu sama dengan flow out. Ketika itu terjadi, maka volume tidak bertambah. Jadi bisa dilihat sejak di sini, quantity atau volume dan flow auxiliary-nya atau ketinggiannya, itu nilai tidak berubah. Artinya tetap sejak menit-menit darah ini tuh. Oke, jadi tapi gini, pendekatan numerik pada Excel dan Python tentu sedikit berbeda. Kalau diperhatikan, ini ada grafik ya. Dilihat ini adalah cacah, DT. DT yang ditentukan oleh 1 second kan. Karena ini 1 second, maka jarak data satu ke data berikutnya pada saat-saat awal itu sangat renggang, tetapi di sini sangat rapat. Oke, lihat perbedaannya. Ketika di sini sangat renggang, tapi terjadi perubahan ketinggian yang luar biasa cepat. Sementara ketika 1 titik di sini, pertumbuhan tinggi itu tidak signifikan atau pertumbuhan volume tidak signifikan, sehingga data itu menjadi sangat rapat.
Sehingga saya menyarankan, jika untuk kondisi krusial begini, maka kita bisa membagi DT. Ada DT1 dan DT2. Untuk DT1, untuk diperlakukan di area awal. Kemudian DT2 diperlakukan di area setelahnya. Di area DT2 ini tidak perlu terlalu rapat, karena memang perubahan nilainya tidak signifikan. Sementara DT1 ini perlu kita buat lebih rapat kembali, agar ya hasilnya lebih presisi. Itu yang pertama. Yang kedua, linearisasi yang ada di sini itu menggunakan Dirac-Taylor, dan itu pakai metode Euler, tapi itu masih terlalu sederhana. Sehingga kalian perlu untuk meningkatkan linearisasinya, itu bisa menggunakan Runge-Kutta. Saya kira itu bisa dieksplor lagi bagaimana Runge-Kutta diimplementasikan ke dalam Excel. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ke memang kasus yang saya inginkan untuk dibahas ya. Sistem dua tangki dengan pipa bebas tadi. Intinya kita harus membuat dua kuantiti. Dua kuantitasnya adalah volume 1 dan 2. Kemudian ada persamaan auxiliary-nya untuk ketinggian H1 dan H2. Kemudian ada flow in, flow out, yang mana flow out ini akan menjadi flow in yang kedua. Sehingga persamaan pada flow in kedua ini sangat mudah, yaitu sel ini adalah formula sama dengan sebelahnya. Oke, sama dengan sebelahnya. Kemudian flow out 2 tentu saja tetap akar 2GH ya, dikalikan penampang, luas penampangnya. Oke, itu masih tetap sama. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada tanda dolar. Tanda dolar itu berarti untuk mengunci sel yang ada di sana, tidak bergeser ketika disalin ke bawah. Kemudian saya tentukan di sini dt-nya 0,1, dan practically ini saya sudah menjawab pertanyaannya. Saya sudah membuat plot grafiknya untuk tank volume 1 dan 2, perbandingannya bagaimana. Jadi secara hampir bersamaan, ketika tangki 1 itu penuh, maka tangki 2 akan ikut penuh. Yang itu mengindikasikan flow out-nya juga hampir stabil ya. Kemudian flow output-nya, di sini ada sedikit perbedaan, tapi intinya nanti kecepatan flow output-nya itu hampir sama. Kemudian head 1 dan head 2-nya itu juga malah sama, ujungnya akan sama. Karena yang membedakan di sini adalah A1 dan A2. Artinya kapasitans atau luas penampang tangki dilihat dari atas itu berbeda setengahnya. Tetapi di sini ketinggian yang dicapai sama ya, sekitar 1,2 tadi berapa? 1275 meter. Nah, jika ditanya kapankah flow in sama dengan flow out, di sini kan flow-nya 0,1 tetap. Maka kita cari nih flow out yang terakhir ini 0,1 juga. Tinggal kita scroll terus sampai nanti kira-kira nilai H dan V tidak berubah lagi. Ini sudah hampir mendekati 0,099 dan akhirnya ada 0,1 di sini. Kalau seperti ini bisa kita tandai. Nah, ini kita tandai. Misalkan dengan warna ya, agar kita bisa mencatat pada detik keberapa. Ternyata sama sekali tidak lama, yaitu 2 menit, 126 detik. 126 detik itu nanti akan langsung flow in sama dengan flow out. Tentu saja di sini kita juga bisa mensimulasikan lebih jauh bagaimana jika flow in-nya bukan 0,1 tapi 0,2. Tentu banyak hal yang bisa kalian coba mainkan. Langsung di sini ada terjadi perubahan, tetapi tidak mengubah maksimum head-nya. Maksimum apakah menggeser dari ketercapaian kita tadi? Oh, tentu saja. Di sini kan 0,1, 0,1. Oke. Ternyata sudah tercapai lebih cepat. Jadi kalau misalkan sebenarnya ada yang salah. Ketika flow in-nya 0,2, ternyata yang saya ubah ternyata dt ya. Ini 0,1, ini 0,2. Nah, ini baru yang saya inginkan. Apakah menggeser? Tentunya menggeser. Kapankah
flow out 2 ini mendekati 0,2, oh ternyata waktunya kurang. Waktu yang saya tentukan sendiri kurang. Jadi ini bisa kita tambahkan lagi sampai tidak tahu. Ya, berarti intinya bisa lebih lama ya. Sampai mungkin angkanya 400-an mungkin. Ini aja belum. Ini belum mencapai. Udah ditarik agak lama ini. Ditarik agak lama. Kemudian kita lepaskan. Ini juga masih belum mencapai. Flow out yang kedua belum mencapai sama dengan flow in 1. Kita turunkan kembali. Ya, ini hampir mendekati. Ya, kurang lebih begitu. Intinya esensinya adalah menambahkan jumlah waktu untuk mencari tahu grafik yang akhirnya mendekati. Nah, ini grafiknya. Perbandingan antara head 1 dan head 2 dan flow output 1 dan 2 dan volume 1 dan volume 2. Jadi ini adalah solusi yang sudah saya coba kerjakan untuk latihan 3. Kemudian masih ada lagi sebetulnya latihan 4. Jadi ini 2 tangki berhubungan. Tetapi di sini harus hati-hati ketika flow out 1 yaitu pada A1 ini ternyata berfungsi ganda, yaitu dia bisa masuk, dia bisa keluar. Artinya dia bisa mengisi ke tangki 1 atau juga malah pindah ke tangki 2. Kalau volume di sini lebih tinggi, maka tentu saja dia akan berpindah ke kanan. Tapi kalau misalkan tangki ini lebih tinggi, maka dia akan berpindah ke kiri. Oke, jadi petunjuknya flow F1 dipengaruhi H1 dan H2. Jadi harus membandingkan kedua ini. Jadi kalian harus cari referensi ya, bagaimana cara menyelesaikan tingkat tekanan karena 2 ketinggian dan 2 sumber tangki. Tetapi sisa-sisanya ini hampir sama. Tinggal nanti di dalam fungsi Python ya, persamaan di dalam Python ini, def sampai return ini yang harus diganti. Ada yang dimodifikasi untuk menyesuaikan kasus 2 tangki tapi saling berhubungan seperti ini. Kemudian itu dulu video kali ini membahas tentang pembahasan latihan nomor 1 sampai 3 pada beberapa macam tangki. Dan silakan menyimak video berikutnya.